Berlatar tahun 1964, saat Ed dan Lauren masih muda dan baru beberapa tahun menikah, juga awal masa-masa mereka memutuskan untuk bekerja membantu orang-orang yang mengalami gangguan supranatural. Bahkan saat itu, Lauren tengah hamil muda saat membantu seorang gadis yang bernama Victoria dalam kasusnya. Saat itu Ed dan Lauren meminta Victoria untuk menceritakan awal mula dia mengalami gangguan supranatural, yang dimana pada awalnya Victoria sering mendengar ayahnya bercerita bahwa dia sering merasakan hal-hal aneh di rumahnya, seperti ada sesuatu yang selalu mengikutinya, sesuatu yang tak kasat mata yang hanya bisa dirasakan namun tidak terlihat, hingga membuat ayah Victoria merasa ketakutan di setiap malam. Bahkan semakin hari gangguan-gangguan itu semakin nyata, karena setiap ayahnya Victoria mengunci pintu, entah kenapa pintu itu terbuka dengan sendirinya, ditambah munculnya suara-suara aneh yang semakin lama semakin mengganggu, hingga membuat ayahnya Victoria depresi. Awalnya Victoria tidak percaya dengan semua cerita ayahnya karena Victoria menganggap ayahnya hanya mencari perhatian karena merasa kesepian sejak istrinya meninggal. Namun pada suatu hari, Victoria dibuat terkejut saat mendapati ayahnya tewas mengenaskan karena mengakhiri hidupnya sendiri. Dan sejak saat itu, entah kenapa Victoria mengalami hal yang sama seperti apa yang diceritakan oleh ayahnya. Hingga akhirnya Victoria memutuskan untuk meminta bantuan kepada Ed dan Lauren. Setelah mendengar cerita dari Victoria, Ed dan Lauren pun meminta Victoria untuk menunjukkan tempat sumber di mana gangguan itu sering muncul. Yang ternyata tempat itu sebuah gudang tua milik ayahnya Victoria yang dipenuhi oleh banyak benda-benda antik dan menyeramkan. Dan benar saja, setelah Lauren masuk ke dalam gudang, Lauren merasakan banyak aura negatif di tempat itu. Hingga tak lama kemudian, Lauren mendengar ada suara seseorang yang memanggil namanya. Lauren. Setelah ditelusuri, rupanya suara itu berasal dari sebuah benda yang ditutupi oleh kain putih, yang setelah dibuka, ternyata benda itu adalah sebuah cermin tua aneh yang tampak misterius. Saat itu Lauren bisa merasakan ada jiwa yang terjebak di dalam cermin tersebut. Lalu Lauren pun mencoba berkomunikasi dengan jiwa tersebut dan mengatakan maksud kedatangannya, yaitu hanya ingin membantu membebaskannya. My name is Lorraine Warren. Namun tak lama, Lauren merasakan ada jiwa yang lain, jiwa yang jahat yang menguasai cermin tersebut. Dan saat Lauren menyentuh cermin tersebut, ini yang terjadi. Karena kejadian itu, Lauren mengalami kontraksi hebat di perutnya. Meski misinya belum selesai, Ed langsung membawa Lauren ke rumah sakit terdekat yang jaraknya cukup jauh untuk menyelamatkan bayi yang ada dalam kandungan Lauren. Karena Lauren merasakan ada jiwa jahat yang mengancam kehidupan bayinya. Dan benar saja, setelah tiba di rumah sakit dan dalam proses persalinan, Lauren terus mendapatkan gangguan dari sosok makhluk jahat yang berusaha untuk menggagalkan persalinan dengan berbagai cara. Namun dokter dan timnya terus berusaha menyelamatkan si bayi agar segera lahir, karena mereka tidak punya banyak waktu, apalagi keadaan sudah sangat kacau dengan semua gangguan yang ada. Begitu juga dengan Ed yang merasakan firasat buruk hingga dia nekat masuk ke dalam ruang persalinan meskipun dilarang oleh petugas di rumah sakit. Namun dia tetap memaksa masuk untuk membantu dan memastikan istri dan calon bayinya selamat. Hingga akhirnya bayi itu pun lahir. Namun dokter merasa ada kejanggalan dengan si bayi, begitu juga dengan Ed dan Lauren. Kemudian dokter dan timnya segera memeriksa keadaan si bayi. Namun tanpa diduga, rupanya dokter menyatakan bahwa ternyata si bayi tidak berhasil diselamatkan. Mendengar hal itu, tentu saja Ed dan Lauren merasa sangat bersedih. Setelah itu Lauren meminta dokter untuk menyerahkan si bayi agar Lauren bisa memeluknya. Saat itu Lauren berdoa dan memohon agar Tuhan menghidupkan kembali bayinya dan berharap ada keajaiban.
Dan tak lama kemudian, tanpa diduga, tiba-tiba bayi itu kembali bernafas dan menangis, menandakan bahwa Tuhan telah mengabulkan doa Lauren. Dan saat itu juga, bayi perempuan tersebut diberi nama Judy. What's her name? Judy Moore. Setelah kejadian itu, Ed dan Lauren hidup bahagia bersama-sama merawat Judy. Namun saat Judy mulai tumbuh menjadi gadis kecil, Lauren sering mendapati Judy tampak merasa sangat ketakutan. Rupanya Judy mewarisi kemampuan ibunya yang bisa melihat dan merasakan energi supranatural. Namun Lauren yang menyadari hal itu selalu membantu Judy dalam menghadapinya. Hingga di tahun 1986, kini Judy sudah tumbuh dewasa, yang saat itu berniat mengenalkan pacarnya yang bernama Tony kepada Ed dan Lauren, yang saat itu tengah mengadakan pesta keluarga di rumahnya. Di acara itu turut hadir Pastor Gordon yang sengaja datang karena sudah menganggap keluarga Ed seperti keluarganya sendiri, juga menganggap Judy sebagai cucunya sendiri. Setelah acara itu selesai, Pastor Gordon berniat untuk pamit pada Ed dan Lauren. Namun saat itu, Pastor Gordon mengabarkan pada Ed dan Lauren bahwa saat ini sudah banyak panggilan yang meminta bantuan kepada Ed dan Lauren tentang masalah perjurigan. Awalnya Ed tampak tertarik, namun Lauren langsung memotong pembicaraan dan rupanya Lauren ingin pensiun dalam pekerjaan itu karena ingin fokus menikmati masa-masa berkumpul dengan keluarga. Apalagi sekarang Judy sudah tumbuh dewasa dan sebentar lagi akan menikah dan pergi bersama suaminya. Mendengar hal itu, Pastor Gordon pun mengerti dan tidak banyak mengeluarkan kata-kata. Setelah itu dia pun pergi. You look good for an old guy. Kemudian scenes berpindah pada seorang gadis yang bernama Heather yang saat itu tengah menjalani ritual pembaptisan di sebuah gereja. Setelah pulang ke rumah, Heather yang saat itu berulang tahun mendapat hadiah kejutan dari kakek neneknya. Coba tebak apa yang dia dapat? Ya, hadiah itu adalah cermin misterius di awal film. Cermin yang kakeknya beli dari sebuah toko barang antik. Setelah melihat cermin itu, Heather merasa ada yang aneh dengan cermin tersebut. Ditambah anjing peliharaannya yang tidak berhenti menggonggong ke arah cermin tersebut, seperti ada sesuatu. Juga pada saat acara tiup lilin, saat Heather ingin meniupnya, namun entah kenapa lilin itu padam dengan sendirinya, seolah ada seseorang yang mendahuluinya. Namun saat itu Heather hanya menganggap bahwa itu ulah salah satu anggota keluarganya. She blew out my candles. Dan tak lama setelah itu, ini yang terjadi. Karena kejadian itu, semua anggota keluarga dibuat panik dan segera memberikan perawatan kepada Heather yang terluka. Sejak adanya cermin misterius itu, hari demi hari setiap anggota keluarga mendapat gangguan-gangguan aneh. Dimulai dari adiknya Heather yang paling kecil. Saat bermain boneka di kamarnya, boneka bayi yang bisa bergerak dan bersuara yang dia beri nama Susie, yang tadinya dia letakkan di dekatnya, tiba-tiba saja hilang. Dan saat dicari, tiba-tiba boneka itu bersuara dan merangkak ke kamarnya Heather, tempat di mana cermin itu disimpan. Dan saat boneka itu akan diambil, tiba-tiba boneka itu bergerak tidak seperti biasanya, hingga membuat adiknya Heather merasa aneh. Setelah itu, ini yang terjadi. Setelah itu neneknya Heather yang terluka parah karena dia mengaku ada seseorang yang mendorongnya pada saat menuruni tangga hingga dia terjatuh. Merasa sejak cermin itu ada di rumahnya, keanehan-keanehan sering sekali terjadi. Bahkan Heather merasa ada yang janggal pada cermin tersebut. Karena setiap Heather menatap ke arah cermin tersebut,
Heather merasa 3 patung kepala bayi yang ada di atasnya seolah memperhatikannya. Ugh, I know. Merasakan hal yang sama, saat itu juga Heather dan Jenny membuang cermin itu keluar. God, that was so heavy. Hingga pada esok harinya, para petugas pengangkut sampah datang lalu membawa cermin itu dan memasukkannya ke dalam mesin penghancur. Sementara Heather dan keluarganya tengah bersiap untuk sarapan. Dan kejadian mengerikan pun terjadi sesaat setelah cermin itu hancur di dalam mesin pengepres. Tiba-tiba Janet merasakan mual-mual seperti mau muntah, hingga membuat semua orang yang ada di sana terganggu dan bertanya apa yang terjadi kepada Janet. Lalu setelah itu, ini yang terjadi. Entah bagaimana, Janet memuntahkan pecahan kaca dari mulutnya hingga membuat semuanya panik dan segera membawa Janet ke rumah sakit. Tak cukup sampai di situ, pada malam harinya, tak seperti biasanya, suasana rumah tampak begitu sepi. Saat itu ayahnya Janet tengah bersiap-siap untuk tidur, namun sesaat setelah dia melepas kacamatanya, dia mendengar suara misterius dari bawah tempat tidurnya. Dan pada saat dia hendak mengambil kacamatanya, tak sengaja dia menjatuhkannya. Lalu setelah itu, tiba-tiba ayahnya Heather bertingkah aneh seperti tengah kerasukan. Tubuhnya melayang dan terlihat ada sosok menyeramkan yang berada di atas tubuhnya. Sementara itu di tempat lain, Heather yang tak bisa tidur memutuskan untuk menonton video dokumentasi saat acara ulang tahunnya untuk menghilangkan kegabutannya. Dan pada saat dia melihat bagian tiup lilin, Heather melihat ada keanehan. Dan setelah video itu diputar balik lalu diperlambat, Heather dibuat terkejut karena di dalam video itu terekam sosok aneh yang ikut meniup lilin pada waktu itu. Dan tak lama kemudian, Heather merasakan ada seseorang yang memperhatikannya di sudut ruangan yang gelap. Lalu tiba-tiba, datang sosok pria menyeramkan sambil membawa kapak yang langsung mengejar Heather. Melihat hal itu, Heather pun langsung lari sambil berteriak hingga terdengar oleh ibunya yang langsung membangunkan ayahnya Heather yang saat itu tubuhnya masih melayang di udara. Kemudian segera menuju ke kamar Heather, diikuti oleh ayahnya Heather dan yang lainnya. Saat itu Heather tampak merasa sangat ketakutan. Karena kejadian itu, semua orang pun tahu, bahkan cerita keluarga Heather yang diganggu oleh makhluk supranatural pun menjadi perbincangan hangat, bahkan diliput oleh berbagai media dan televisi. Hingga kabar itu pun sampai pada Pastor Gordon yang langsung datang ke rumahnya Heather untuk mencari tahu kebenarannya meskipun tanpa izin resmi dari pihak gereja. Saat itu ibunya Heather merasa sangat senang dengan kedatangan Pastor Gordon yang pasti akan membantunya menghadapi masalah ini. Tentu saja Pastor Gordon pun bersedia untuk membantu keluarga Heather. Tak lama kemudian, Pastor Gordon pun mencoba untuk melakukan pembersihan, namun pada saat tiba di ruangan basement, semua air suci yang Pastor Gordon percikan tiba-tiba menguap seperti terkena energi yang sangat panas. Melihat hal itu, Pastor Gordon pun sadar bahwa dia tidak akan mampu menghadapi kekuatan iblis yang ada di tempat itu seorang diri. Hingga dia memutuskan untuk segera pergi dan meminta bantuan pada pihak gereja. Sesampainya di gereja, Pastor Gordon pun bertemu dengan seorang uskup, namun saat itu Pastor Gordon diminta untuk menunggu sejenak. Namun anehnya, saat Pastor Gordon menoleh sebentar, tiba-tiba uskup itu menghilang dan tak ada seorang pun di sana, hanya Pastor Gordon seorang diri. Setelah itu Pastor Gordon dikejutkan dengan suara telepon yang berdering. Dan pada saat telepon itu diangkat, Pastor Gordon dibuat heran karena dia mendengar suara Judy yang memintanya untuk segera pergi dari tempat itu. Judy? You can go now.
Lalu tak lama kemudian, ini yang terjadi. Menyadari ada energi jahat yang akan menyerangnya, Pastor Gordon langsung mengeluarkan alat eksorsisnya untuk melawan. Namun ternyata energi itu berasal dari iblis yang jauh lebih kuat, hingga semua yang Pastor Gordon lakukan tak berarti apa-apa. Lalu setelah itu, Pastor Gordon seperti kerasukan. Setelah itu Pastor Gordon pergi mengambil sebuah kabel panjang lalu mendiskon umurnya sendiri. Tak butuh waktu lama, kabar kematian Pastor Gordon pun akhirnya sampai pada Ed dan Lauren, yang tentu saja membuat mereka merasa syok, begitu juga dengan Judy. Bahkan sampai di pemakaman, mereka masih tidak percaya bahwa Pastor Gordon sudah pergi meninggalkan mereka. And he helped so many people. Sebelum pergi, Judy menyempatkan untuk menyentuh peti mati Pastor Gordon sebagai salam perpisahan. Namun pada saat itu terjadi, Judy merasakan ada kejanggalan, seperti ada kekuatan jahat yang telah merampas kehidupan Pastor Gordon. Dan saat akan menuju mobil, ada seorang pastor yang mengucapkan duka cita kepada Ed dan Lauren. Merasa kebetulan, Judy pun bertanya kepada sang pastor di mana jasad Pastor Gordon ditemukan. Where did he die? Setelah mengetahui lokasinya yang terletak di kota Transylvania, Judy pun pulang bersama keluarganya. God only knows why he was out there. Pada esok harinya, saat Lauren tengah mencuci piring, tiba-tiba Lauren menemukan kalung yang berisi foto Judy yang tersangkut di dalam saluran bak cuci piring. Saat itu juga Lauren mendapatkan firasat buruk tentang Judy, kemudian memberitahukan tentang firasat itu kepada Ed. There's something wrong with Judy. Dan benar saja, tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu yang ternyata itu adalah Tony. Saat itu Tony memberitahu Ed dan Lauren bahwa Judy pergi ke kota Transylvania dan meminta Tony untuk membawa Ed dan Lauren ke sana. Tanpa buang waktu, mereka pun langsung tancap gas. In that house, we're getting Judy. Setibanya di sana, tempat yang mereka tuju ternyata adalah rumah keluarganya Heather. Karena saat itu mereka disambut oleh ayahnya Heather. Melihat Ed dan Lauren datang ke rumahnya, ayahnya Heather merasa sangat bersyukur karena dia menganggap bahwa Ed dan Lauren sengaja datang untuk membantunya mengatasi masalah yang terjadi di rumahnya. Namun saat itu Lauren berkata bahwa mereka datang ke sana hanya untuk mencari anak mereka yang bernama Judy. Terlepas dari masalah itu, ayahnya Heather mempersilahkan Ed dan Lauren untuk masuk ke dalam rumah. Namun baru beberapa langkah Lauren masuk, dia langsung merasakan ada energi yang sangat jahat yang menguasai rumah itu. Tak lama kemudian, Judy pun keluar dan menemui Lauren. Saat itu Judy memberitahu bahwa sebelum Pastor Gordon tewas, dia sempat datang ke rumah ini. Dan ada sesuatu yang berhubungan dengan kematian Pastor Gordon di tempat ini. Saat itu Lauren pura-pura tidak tahu dan langsung mengajak Judy untuk segera pulang. Namun Judy menolak untuk pulang dan ingin orang tuanya membantu keluarga Heather. Stop! Judy juga mengingatkan, bukankah Ed dan Lauren selalu mengajarkan bahwa mereka harus membantu orang-orang yang membutuhkan mereka karena mereka tidak boleh lari dari masalah. Judy juga merasakan bahwa ada suatu energi yang menarik mereka untuk datang ke tempat itu, dan keluarga Heather sangat membutuhkan pertolongan mereka. Mendengar hal itu, Ed dan Lauren pun tidak bisa berkata apa-apa, lalu memutuskan untuk menuruti permintaan Judy. Dimulai dengan Ed dan Lauren yang menanyakan pada keluarga Heather sejak kapan gangguan-gangguan itu terjadi. Sementara Ed dan Lauren mendengarkan cerita dari keluarganya Heather, Judy tengah berkeliling melihat-lihat isi rumah itu. Namun saat melewati sebuah lorong, Judy mendengar ada seseorang yang memanggil namanya dari dalam sebuah kamar.
Karena penasaran, Judy pun memasuki kamar tersebut. Namun di sana, Judy tidak menemukan siapa-siapa. Dan setelah masuk lebih dalam, Judy menemukan boneka Annabelle yang tengah duduk di sudut ruangan gelap. Lalu setelah itu, ini yang terjadi. Melihat hal itu, Judy pun langsung berlari ketakutan, bahkan saking takutnya, Judy sampai terjatuh dari tangga. Kemudian tak lama, Ed dan Lauren pun langsung melihat keadaan Judy. Saat itu Judy memberitahu orang tuanya bahwa ada sesuatu di atas loteng. Dan alangkah terkejutnya Ed dan Lauren saat naik ke atas loteng. Mereka menemukan cermin misterius yang dulu pernah mereka temukan. Saat itu mereka baru sadar bahwa rupanya energi dari cermin itu yang telah menarik mereka untuk datang ke tempat itu. Found us. Kemudian Ed dan Lauren menceritakan tentang cermin itu kepada keluarganya Heather, bahwa cermin itulah yang selama ini membawa malapetaka bagi keluarganya Heather. Bahkan cermin itu juga yang dulu membuat Ed dan Lauren hampir kehilangan Judy. Maka saat ini mereka harus segera membuangnya jauh-jauh. How do you get rid of it? Tanpa buang waktu, saat itu juga Ed berencana untuk membawa cermin tersebut ke rumahnya, dibantu oleh Tony dan ayahnya Heather. Tony bertugas menyiapkan mobil, sementara Ed dan ayahnya Heather bertugas untuk membawa cermin itu dari atas loteng. Namun pada saat mereka mengangkatnya, tiba-tiba cermin itu terasa sangat berat dan tali yang mengikat penutupnya perlahan terlepas. Saat itu Ed memperingatkan pada ayahnya Heather, jika penutupnya terbuka, jangan sekali-kali melihat ke arah cermin itu karena sangat berbahaya. Namun secara tidak sengaja, ayahnya Heather melihat ke arah cermin itu, hingga ini yang terjadi. Sementara itu Tony yang tengah memarkirkan mobil, dia diganggu oleh sosok hantu nenek tua yang menyeramkan, hingga dia membanting setir dan membuat mobilnya menabrak pagar tetangga dan tersangkut di trotoar. Kemudian Lauren yang berniat menemui Judy dibuat terkejut karena Judy tidak ada di tempatnya. Dan saat Lauren melihat ke sudut ruangan, Lauren menemukan Judy tengah duduk di tempat gelap dan bertingkah aneh seperti tengah kerasukan, lalu berkata kepada Lauren, "We've been waiting so patiently for little Judy to come back to us." Melihat hal itu, Lauren sadar bahwa Judy sudah dirasuki oleh iblis. Kemudian ini yang terjadi. Setelah itu Judy yang kerasukan pergi menuju ke atas loteng. Sementara Lauren baru sadar dari pingsannya, Lauren langsung mencoba untuk naik ke atas tangga. Namun tiba-tiba muncul sosok hantu pria membawa kapak yang datang ke arahnya. Melihat hal itu, Lauren pun langsung bersembunyi di bawah tangga. Dan tak lama kemudian, sosok hantu si pria terus mengejar Lauren. Jatuh bangun, Lauren pun berusaha untuk menghindarinya sambil berteriak memanggil nama suaminya. Untungnya tak lama kemudian, Lauren disadarkan dengan kedatangan Tony yang langsung membantu Lauren untuk bangkit dan membawanya kepada Ed. Sementara Ed meminta Heather dan keluarganya untuk segera keluar dari rumah. Dan tak lama kemudian, Lauren dan Tony pun datang lalu memberitahu Ed bahwa iblis-iblis itu menginginkan Judy. Mendengar hal itu,
Ed, Lauren, dan Tony pun langsung mencari Judy ke atas loteng. Dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat Judy yang tengah kerasukan berniat untuk mendiskon umurnya. Tanpa buang waktu, Ed dan Tony berusaha untuk segera menolong Judy. Dan setelah Ed berhasil memotong tali yang mengikat Judy, Judy pun jatuh bersama Ed dan Tony menembus plafon rumah tepat di dekat cermin misterius. Setelah itu Ed dan Tony langsung memeriksa keadaan Judy. Mendapati Judy sudah tidak bernapas, Ed pun langsung melakukan stimulasi denyut jantung dengan menekan dada Judy, berharap Judy kembali bernafas. Namun karena kelelahan, tiba-tiba Ed terkena serangan jantung. Tony pun tak tinggal diam. Dia segera melanjutkan apa yang tadi Ed lakukan kepada Judy. Untungnya setelah beberapa kali mencoba dan berkat doa dari Lauren, akhirnya Judy kembali bernapas hingga membuat Ed, Lauren, dan Tony merasa lega. Namun kengerian belum berakhir, karena tak lama kemudian cermin misterius itu tiba-tiba melayang lalu berputar-putar. Melihat hal itu, Ed langsung mengambil Alkitab dan membaca mantra. Setelah dibacakan mantra, tiba-tiba cermin itu berhenti berputar. Lalu setelah itu, dengan sekuat tenaga, Ed menahan cermin itu sambil terus-menerus membaca mantra. Saat semuanya semakin kacau, Lauren teringat dan sadar bahwa mereka semua harus bersatu untuk melawan kekuatan iblis yang ada di dalam cermin tersebut. Kemudian Lauren mengajak Judy untuk menyatukan kekuatan hingga ini yang terjadi. Secara perlahan, cermin itu mulai retak dan hancur bersama iblis-iblis jahat yang ada di dalamnya. Dan akhirnya, berkat kerja keras mereka, si iblis pun berhasil dikalahkan. Pada esok harinya, Ed, Lauren, Judy, dan Tony pun pamit pulang kepada Heather dan keluarganya sambil membawa cermin itu dan menyimpannya bersama barang-barang koleksi Ed yang lainnya. Dan film pun tamat. Di akhir film, akhirnya Judy dan Tony melangsungkan pernikahan, dihadiri oleh orang-orang yang pernah mendapat bantuan dari Ed dan Lauren, termasuk keluarganya Heather. Oke, itulah alur cerita film The Conjuring The Last Ride 2025. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review. Bye-bye.